Oke, langsung aja kita bahas topik ini. Anda mungkin sering ya dengar istilah ITIL disebut-sebut pas rapat. Tapi, apa sih itu sebenarnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas ITIL 4 dengan cara yang gampang dimengerti dan praktis. Pada dasarnya kan semua berawal dari sini. Nggak peduli Anda jualan kopi atau software, tujuannya ya itu-itu aja, bikin pelanggan puas dan bikin mereka mau balik lagi. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih niat baik buat melayani pelanggan itu sering banget nggak nyambung sama kenyataan di lapangan, di mana pelanggan justru dapat pengalaman yang buruk? Biar gampang paham, kita coba lihat dari sebuah studi kasus ya. Kenalan yuk sama Excel Car Hire. Anggap aja ini perusahaan rental mobil fiktif, tapi masalah yang mereka hadapi itu nyata banget. Jadi beginilah kondisi di Excel. Pelanggannya nggak puas, bisnisnya anjlok, sementara pesaing dengan ide-ide baru mulai menggerogoti pasar. Pokoknya mereka lagi di ujung tanduk. Nah, di tengah krisis ini muncullah Henry, CIO yang baru. Dia nggak cuma bawa pengalaman, tapi juga sebuah cara pandang yang benar-benar fresh, yang dia yakin bisa nyelamatin perusahaan. Dan cara pandang baru itu namanya ITIL. Jangan bayangin ITIL itu buku manual yang tebel dan kaku ya. Anggap ITIL 4 ini lebih ke soal mindset. Intinya adalah gimana kita bekerja bersama pelanggan untuk menciptakan sesuatu yang beneran mereka anggap berharga. Fleksibel, kolaboratif, dan powerful banget. Oke, jadi buat ngerti ITIL, kita harus paham dulu satu kata kuncinya, nilai. Dan seperti yang bakal kita lihat, ini ternyata jauh lebih dalam dari sekedar harga murah. Nah, ini dia poin pentingnya dari kata-kata Henry. Perusahaan gak bisa seenaknya mendefinisikan apa itu nilai. Karena nilai itu ada di mata pelanggan. Apa yang penting buat satu pelanggan bisa jadi sama sekali nggak relevan buat pelanggan lainnya. Biar kebayang, kita lihat contoh langsung ya. Buat Faruk yang lagi liburan santai, tawaran dapat ekstra 1 hari sewa mobil itu nilai yang luar biasa. Tapi buat Amelia yang nyewa mobil buat perjalanan bisnis singkat, tawaran itu nggak ada gunanya. Dia lebih butuh mobil yang bisa diandalkan dan proses tagihan yang simple. Dua-duanya benar kan? Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara kita menciptakan nilai itu? Kuncinya adalah dengan ngertiin bedanya output dan outcome. Gampangnya output itu apa yang kita hasilkan, sedangkan outcome itu mengapa hal itu penting buat pelanggan. Analogi ini keren banget buat ngejelasinnya. Anda kan bayar fotografer bukan buat dapat setumpuk kertas foto kan? Itu cuma outputnya. Anda bayar buat outcome-nya. Kemampuan buat mengenang lagi momen spesial itu kapanpun Anda mau. Album foto itu cuma alat untuk mencapai hasil akhir tadi. Nah, konsep inilah yang diterapkan Henry di Excel. Outputnya, yaitu mobil yang bersih, itu berkontribusi pada outcome yang diinginkan pelanggan. Sebuah perjalanan yang bebas stres, profesional, dan nyaman. Jadi, intinya adalah jangan cuma fokus ke apa yang kita bikin, tapi mulailah terobsesi sama hasil akhir yang bisa kita berikan buat pelanggan. Oke, jadi sekarang tim Excel udah klik nih soal konsep nilai. Tapi, gimana cara mereka mengubah kebiasaan kerja sehari-hari? Nah, disinilah prinsip-prinsip panduan ITIL berperan. Prinsip pertama ini soal kepraktisan. Kadang kan gatel ya, pengen buang semua yang lama terus mulai dari nol. Tapi itu seringnya malah buang-buang waktu dan sumber daya. ITIL justru bilang, coba lihat dulu apa yang sudah ada dan berfungsi baik, lalu kembangkan dari situ. Aplikasi pemesanan Excel ini contoh pas banget. Aplikasinya lambat, ketinggalan zaman, dan refleks pertama timnya pasti udah buang aja kita bikin baru. Tapi Henry nerapin prinsip mulai dari tempat Anda berada. Dia ngajak timnya buat ngecek dulu aplikasi yang ada secara objektif. Ternyata mereka nemuin beberapa fungsi intinya itu sebetulnya masih oke, cuma tampilannya aja yang perlu dirombak. Hasilnya, mereka hemat waktu development berbulan-bulan. Prinsip berikutnya, kolaborasi. Sering kan di perusahaan itu ada silo-silo, tiap departemen jalan sendiri-sendiri, cuma peduli sama urusannya masing-masing. ITIL bilang, tembok-tembok itu harus dihancurkan. Semua orang harus kerja bareng secara transparan. Contohnya pas Excel mikir mau outsourcing urusan cuci mobil, mereka nggak ngambil keputusan diam-diam di ruang meeting. Mereka bikin daftar plus-minusnya dengan jelas, kayak yang Anda lihat ini, terus didiskusikan bareng-bareng. Jadi semua orang paham alasan dibalik keputusannya dan merasa dilibatkan. Nah, prinsip kunci terakhir yang kita bahas hari ini adalah berpikir holistik.
Artinya, nggak ada satupun layanan, departemen, atau proses yang bisa berdiri sendiri. Kita harus sadar kalau semuanya itu saling nyambung. Henry ngejelasin ini dengan pas banget. Nambahin fitur baru di aplikasi booking kedengerannya keren kan? Tapi kalau kita nggak mikir holistik, bisa-bisa tim support kita malah kewalahan nerima telepon keluhan yang nggak bisa mereka tangani. Berpikir holistik itu artinya ngelihat keseluruhan sistem, bukan cuma satu potongan kecil aja. Oke, kita udah paham soal nilai dan beberapa prinsip panduannya. Terus, gimana ITIL ngegabungin semua ini jadi satu sistem buat perbaikan yang nggak ada hentinya? Jawabannya ada di model peningkatan berkelanjutan. Ini tuh siklus yang simple tapi powerful banget. Kita mulai dari visi, terus nilai posisi kita sekarang, tentukan target, rencanakan langkah-langkahnya, eksekusi, dan yang paling penting cek lagi, kita beneran nyampe nggak ke tujuan awal. Abis itu, siklusnya muter lagi dari awal. Jadi, apa nih kesimpulan besarnya? Buang jauh-jauh pikiran kalau ITIL itu cuma buat orang IT yang kaku. Intinya, ITIL 4 adalah sebuah kerangka kerja yang fleksibel buat organisasi manapun supaya bisa jadi lebih jago dalam memberikan nilai ke pelanggannya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, khusus buat Anda. Kalau cuma ada satu hal yang bisa Anda ambil dari pembahasan ini, ambil yang ini. Fokus pada nilai. Coba deh pikirin, apa satu aja perubahan kecil, satu penyesuaian yang bisa tim Anda lakuin besok biar bisa lebih fokus ngasih hasil akhir yang benar-benar berarti buat pelanggan Anda?